Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik dan luar biasa. Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga ya. Baik. Sebelumnya langsung saja ya. Silakan perkenalkan diri Anda dan jelaskan secara singkat mengapa Anda layak menerima beasiswa LPDP. Silakan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Novita Surya Putri. Saya berasal dari Banyuwangi. Saat ini saya bekerja di Stikes Banyuwangi yang resmi bertransformasi menjadi Universitas Dr. Soekarjo sebagai dosen di Prodi D3 Keperawatan. Eh, untuk latar belakang keluarga saya sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Alasan saya kenapa layak menjadi penerima beasiswa LPDP, menurut pandangan saya bahwa LPDP itu bukan hanya dipandang sebagai eh, pemberi dana pendidikan, namun bagi saya LPDP itu adalah amanah yang besar untuk mengembalikan ilmu yang saya dapatkan untuk kembali diaplikasikan ke masyarakat Indonesia, tentunya di masyarakat di tempat tinggal saya, terutama untuk pengaplikasiannya dalam jangka waktu yang dekat. Oke, baik. Berikutnya ini bisa diutarakan ya, mengapa Anda memilih topik diabetes mellitus dan ulkus diabetik? Silakan. Mohon izin Bapak, kenapa saya tertarik dengan topik penelitian ulkus diabetikum ini? Karena yang pertama, saya memang kepakarannya adalah keperawatan medikal bedah yang tertarik di diabetes mellitus. Itu hanya secara pekerjaan, namun dari beberapa pengalaman saya, terutama di dalam keluarga, yaitu merawat ibu saya sendiri yang terkena diabetes mellitus dan eh, pada tahun 2023 itu beliau terkena ulkus diabetikum, di mana memang banyak tantangan-tantangan tersendiri ketika keluarga terkena diabetes mellitus dan adanya luka di kaki. Di situ peran saya yang sudah memahami tentunya teorinya, ternyata tidak semudah menerapkan teori yang ada. Bagaimana melakukan edukasi, memberikan dukungan kepada yang ibu saya terutama yang sakit itu tidak mudah untuk seperti yang ada di teori, sehingga saya tertarik untuk memberikan edukasi ini dengan short education movie untuk pasien diabetes mellitus mencegah ulkus diabetikum. Selain pengalaman di ibu saya juga praktisi perawat luka di mana banyak sekali pasien saya terutama pada pasien-pasien ulkus diabetikum baik itu pos amputasi ataupun belum mengalami amputasi itu juga mengalami hal yang sama. Di situ ada keterbatasan pengetahuan terkait bagaimana manajemen atau self manajemen untuk perawatan dari diabetes mellitus itu sendiri. Bagaimana perawatan atau self efikasi yang akan diterapkan sehingga luka itu sembuh dan kembali ke keadaan yang normal. Itu yang menjadi perhatian saya, sehingga saya konsen terhadap pengembangan dari short education movie dalam penelitian saya di jenjang doktor ini, Bapak. Baik. Apa masalah utama yang ingin Anda pecahkan? Mohon izin Bapak, masalah utama yang ingin saya pecahkan, yang pertama adalah pengetahuan, di mana pengetahuan seseorang ketika sudah terdiagnosis atau dia mengalami penyakit diabetes mellitus, itu harus penuh terlebih dahulu, karena pasien diabetes mellitus itu hanya mengetahui bagaimana dia minum obat dan bulan depannya kontrol. Nah, di situ pengetahuannya kurang bagaimana untuk self efficacy dan self manajemennya tidak ada. Yang kedua adalah sikap. Sikapnya bagaimana eh, memahami diabetes mellitus itu sendiri, perawatannya dan 4 pilar dalam pengobatan DM itu sendiri belum diketahui secara pasti. Setelah itu adalah self efficacy, efikasi dirinya, bagaimana untuk perawatannya agar terjadi pencegahan, tidak sampai terjadinya luka. Setelah itu adalah dukungan sosial yang merupakan pengalaman pribadi saya yang memang perlu. Ini
bahwa ketika seseorang itu terkena penyakit kronis, terutama diabetes mellitus, itu tidak hanya dirinya sendiri yang memang harus memahami, tetapi dukungan sosial dari keluarga itu juga harus menjadi support terbaik dalam perawatan pencegahan ini. Yang terakhir adalah kadar glukosa darah, Bapak, di mana kadar glukosa darah ini tentunya sangat menentukan untuk granulasi luka atau tidak terjadinya luka ketika belum terjadi ulkus, atau di situ adalah proses penyembuhan luka ketika pasien DM itu sudah terjadi ulkus diabetikum. Oke, baik. Mengapa Anda memilih SEMDM? Mohon izin menjawab, Bapak. Seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata eh, inovasi atau pemberi edukasi kepada pasien itu masih sebatas konvensional, yaitu leaflet. Pada umumnya di layanan kesehatan primer maupun di rumah sakit, PKRS-nya di rumah sakit itu rata-rata hanya memberikan yang namanya leaflet, di mana leaflet itu hanya dibaca dengan kata-kata yang terkadang kurang dipahami oleh pasien. Dan ada lagi untuk edukasi yang diberikan kepada pasien, yaitu video edukasi. Nah, video edukasi itu sama bunyi edukasinya seperti leaflet, namun dalam bentuk audio dan visual. Nah, di sini kurang pemahamannya pasien dalam menangkap edukasi itu. Dengan adanya SEMDM, di mana ada penelitian harahap yang sebelumnya, bahwa di short education movie itu lebih menampilkan storytelling dan sinematik sehingga membawa alur emosional dari yang menonton, dan pada penelitian Harahap di situ penontonnya lebih mudah untuk terbawa suasana dan emosional sehingga mengikuti apa yang ada intervensi atau instruksi edukasi yang ada di short education movie tersebut, Pak. Terus, mengapa menggunakan teori IMB? Kenapa tidak teori yang lain? Oke, mohon izin Bapak, sebenarnya banyak memang teori-teori perilaku kesehatan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan dan perilakunya. Di saya memilih teori IMB karena teori IMB ini setelah saya baca dan ada penelitian dari Nelson 2018 itu sudah diterapkan kepada pasien DM untuk meningkatkan keterampilannya. Di mana teori IMB itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama ada konstruk information, kemudian konstruk motivation, di mana motivasi ini ada motivasi sosial dan motivasi personal, dilanjutkan dengan behavior, dan dilanjutkan dengan peningkatan keterampilan. Jadi dengan adanya SEMDM dengan konstruk teori IMB ini, eh, konten dari short education movie itu diharapkan bertahap. Dari konten yang pertama memberikan informasi kepada pasien, dilanjutkan agar pasien mau itu bagaimana adanya motivasi baik personal maupun sosial, kemudian dilanjutkan dengan adanya eh, behavior, perilakunya seperti apa sih harus untuk pencegahan, itu dilakukan secara bertahap, Bapak. Oke, baik. Terus, apa kebaruan penelitian Anda? Mohon izin, kebaruan penelitian saya yaitu menggabungkan short education movie itu sendiri dengan SEMDM, didukung dengan metode penelitian yang akan saya lakukan, di mana metode penelitian menggunakan exploratory yang mendapatkan isi konten dengan pengembangan penelitian tahap awal yaitu kualitatif. Di mana di kualitatif itu saya akan melakukan wawancara dan dengan pasien itu sendiri, kemudian dokter DPJP di Fasiankes, kemudian perawat, di mana di situ akan menghasilkan konten atau tema-tema yang nantinya dibuat konten untuk melakukan edukasi. Yang kedua, saya akan melakukan eh, tahap dua, yaitu pembuatan konten atau videonya yang nantinya akan direview oleh pakar video dan memang dokter yang berpengalaman di vaskularisasi. Selanjutnya di tahap ketiga yaitu uji coba dari SEMDM itu sendiri yang akan dihubungkan, dilihat outcome-nya dari pengetahuan, kemudian sikap, self efikasi, dan kadar glukosa darah pasien.
Baik, di proposal ini kan Anda eh, menterangkan bahwa saya itu fokus pada layanan primer. Alasannya kenapa? Mohon izin menjawab Bapak karena berdasarkan di Indonesia saat ini memang ada yang namanya jaminan kesehatan nasional, di mana jaminan kesehatan nasional itu dimulai dari layanan primer. Layanan primer sendiri adalah klinik dan fasilitas layanan kesehatan tingkat satu lainnya seperti halnya puskesmas. Nah, di layanan puskesmas inilah yang sering bertemu dengan pasien itu sendiri karena ada beberapa program-program JKN itu sendiri seperti halnya Prolanis. Jadi tenaga kesehatan di fasilitas layanan tingkat satu itu lebih intens dan lebih mengenal pasien yang tergabung dalam Fasienkes tersebut. Sehingga sasaran saya pada fasilitas layanan tingkat satu, Bapak. Oke, baik. Terus apa indikator keberhasilan penelitian Anda? Mohon izin menjawab, Bapak, indikator keberhasilan penelitian saya yang pertama adalah pengetahuan, di mana ada peningkatan pengetahuan, kemudian sikap, kemudian adalah self efficacy dan terutama yang paling bisa dilihat mungkin kalau pengetahuan, sikap, kemudian self efficacy dan dukungan sosial itu saya bisa mengukur pretest dan posttest melalui kuesioner. Yang bisa dilihat indikator keberhasilannya adalah kadar glukosa darah pada pasien pre dan post itu ada perbedaan seperti itu, Bapak. Oke. Apakah Anda melihat dari HB1C atau menggunakan glukotes biasa? Mohon izin, Bapak, suaranya tadi agak Apakah terputus. Anda menggunakan untuk outcomes dari kadar glukosa darah puasa ini, dia menggunakan apa? HbA1c atau menggunakan glukotes biasa? Mohon Untuk izin menjawab. Ya, mohon izin menjawab, Bapak. Saya untuk mengukur kadar glukosa darah kepada pasien yaitu dengan menggunakan kadar glukosa darah biasa atau stick pengukuran kadar glukosa darah sewaktu, Bapak. Oke, Karena untuk menggunakan eh, yang lain HbA1c itu sebenarnya dalam Prolanis itu memang ada 6 bulan sekali untuk pengukuran. Namun eh, yang saya khawatirkan ketika saya menunggu Prolanis maka target penelitian saya terhambat. Untuk yang efisiensi masalah biaya dalam penelitian saya akan mengambil kadar glukosa darah puasa menggunakan GD-stick. oke, baik. Terus mengapa Anda layak mengambil jenjang S3? Bukan hanya cukup jadi dosen untuk S2 saja ya? Ya, mohon izin Bapak, kenapa saya mengambil jenjang S3? Eh, Berdasarkan pengalaman saya di bidang pengajuan hibah, di mana saya mendapatkan hibah penelitian itu tahun 2022. Nah, di situ saya masih menggunakan teori, mohon izin, metode penelitian pretest dan posttest atau kuesi eksperimental. Setelah itu, saya mendapatkan hibah. Dan pada tahun-tahun sebelumnya hingga tahun ini, saya belum mendapatkan hibah. Berdasarkan komentar dari reviewer, itu kurang kebaruan dari metode penelitian yang saya gunakan. Nah, jadi saya belajar secara otodidak dari beberapa hasil referensi, baik di internet ataupun di buku-buku. Itu saya belajar otodidak, namun masih belum mendapatkan hasil. Sehingga saya untuk mendalami suatu penelitian yang akan menciptakan inovasi-inovasi yang tentunya untuk masyarakat, saya membutuhkan belajar lebih lanjut terkait metode penelitian itu sendiri, di mana metode penelitian itu dalam pembelajarannya bisa lebih dalam di jenjang S3. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terus di sini Anda mengapa memilih UGM? Mohon izin Bapak menjawab, saya memilih UGM di sini setelah saya mengetahui bahwa UGM fokus ke digital health untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Selain itu, di UGM terdapat beberapa program untuk pendampingan, terutama pendampingan metodologi penelitian, di mana di UGM tidak langsung berfokus pada promotor atau kopromotor, di mana di situ ada program monitoring dan monitoring dan
lupa saya Bapak mohon izin. Ada programnya Memo di mana kita diberikan mentor. Ketika masuk di UGM kita diberikan mentor untuk mendampingi kita belajar metodologi penelitian di mana yang pertama tahapannya dari hasil pembelajaran metode penelitian di semester awal hasil memo itu harus publish literatur review, kemudian semester 2 dari hasil pendampingan memo kita harus publish systematic review, dan semester 3 kita harus publish yang namanya meta-analisis dari hasil mentoring dengan dosen yang bukan promotor atau kopromotor di program studi tersebut. Sehingga saya tertarik di UGM untuk mengambil jenjang studi S3. Baik. Terus bagaimana rencana kontribusi Anda ya pada 0 sampai 2 tahun setelah lulus? Mohon izin menjawab, Bapak. Eh, Ketika saya sudah lulus jenjang doktor, tentunya komitmen saya untuk mengabdikan diri kepada Indonesia, terutama di wilayah tempat saya melakukan pengabdian di wilayah Banyuwangi. Setelah lulus, tentunya saya akan meningkatkan kapasitas eh, konsen ke self-care diabetes mellitus di layanan primer, di mana itu akan menjadi kepakaran saya, yang di mana akan melakukan redesign dari evidence base mata kuliah yang sesuai dengan saya ampu, yaitu keperawatan medikal bedah ke ranah digital health. Kemudian akan menjadikan SEMDM ini menjadi pilot di mana di puskesmas yang nantinya akan menggandeng dari regulator layanan primer itu sendiri, yaitu Dinas Kesehatan Banyuwangi. Setelah itu, saya akan menjadi fasilitator, di mana ketika ada perubahan dari edukasi yang diberikan kepada pasien, tentunya akan ada perubahan bagaimana tenaga kesehatan harus beradaptasi. Di situ peran saya akan menjadi fasilitator bagi tenaga kesehatan untuk memastikan kesiapan implementasi tersebut. Baik. Bagaimana kontribusi Anda pada 3 sampai 5 tahun mendatang? Kontribusi saya dalam 3 sampai 5 tahun mendatang, hmm, tetap seperti konsen kepakaran saya, yaitu adalah SEMDM ini harus dikenal sebagai luas di fasilitas layanan kesehatan di Banyuwangi, tentunya di Puskesmas, karena nantinya saya akan bermitra dengan Puskesmas di Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, yang dimana sudah mulai diaplikasikan SEMDM ini di pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian akan melakukan kolaborasi dengan lintas sektor perawat nasional Indonesia, yang dimana untuk mulai mengadvokasi edukasi kesehatan berbasis digital health, yang dimana tidak hanya berfokus untuk pengenalan masalah, namun di situ ada video yang sinematik dan storytelling yang memang harus diedukasikan supaya emosional dan eh, pesan dari video tersebut tersampaikan dan dilakukan kepada masyarakat. Oke. Terus lalu bagaimana dengan visi 5 sampai 10 tahun mendatang? Visi 5 sampai 10 tahun mendatang saya, yaitu harapannya, harapannya memang SEMDM itu bisa diaplikasikan di seluruh provinsi, nantinya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Provinsi Jawa Timur, yang mana diaplikasikan di situ. Tentunya hal-hal itu harus didukung dengan eh, dari PPNI sebagai asosiasi dari keperawatan. Kemudian saya akan mengikuti yang namanya hibah-hibah yang disediakan oleh kementerian untuk mendukung eh, pendanaan dalam merealisasikan hal-hal tersebut. Setelah itu saya akan mencari CSR untuk mendukung terlaksananya pengaplikasian SEMDM ini di layanan kesehatan primer di Provinsi Jawa Timur. Oke. Terus bagaimana Anda bisa menjamin keberlanjutan program tuh? Mohon izin menjawab, Bapak.
saya menjamin kegiatan program tersebut seperti realisasi yang rencananya akan saya lakukan 0 sampai dengan 10 tahun, di mana saya akan melakukan kemitraan terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan, di mana Dinas Kesehatan terutama di Kabupaten Banyuwangi merupakan regulator yang menggerakkan fasilitas layanan tingkat 1. Setelah itu saya akan mengembangkannya dengan universitas saya sendiri, di mana saya akan kolaboratif dalam eh, pengabdian masyarakat untuk menghilirisasi dari short education movie itu sendiri, dan untuk pilar kedua yaitu pendanaan. Pendanaan sama seperti halnya saya akan mengikuti beberapa hibah untuk menstimulasi pendanaan dan terrealisasinya SEMDM ini digunakan di layanan kesehatan primer. Selain itu, saya juga akan mencari CSR untuk pendanaan dari SEMDM ini. Oke, Seperti baik. itu, Pak. Apa risiko utama Anda dalam mengimplementasikan program Anda? Mohon izin menjawab, Bapak. Hmm, yang pertama pastinya adalah tenaga kesehatan, di mana ada perubahan dalam proses edukasi yang di mana tenaga kesehatan biasanya akan memberikan leaflet saja kepada pasien ketika kunjungan prolanis. Namun saat ini akan adanya pergeseran literasi, terutama dengan adanya short education movie ini sendiri, sehingga nantinya tenaga kesehatan ini dibutuhkan pelatihan. Kemudian adalah literasi kesehatan, di mana yang biasanya kita bermain dengan teori. Mungkin isinya leaflet itu hanya DM adalah, kemudian bagaimana pencegahannya atau bagaimana cara makannya, teori singkat saja yang diberikan kepada leaflet. Di sini literasi digitalnya, literasi kesehatannya adalah lebih bagaimana video atau short education movie ini lebih storytelling dan sinematik supaya bisa mengambil emosional dari penontonnya itu sendiri. Yang ketiga adalah tentunya sarana prasarana, di mana tidak semua puskesmas bisa menyediakan proyektor dan lain sebagainya untuk mendukung bagaimana pasien itu akan diberikan edukasi. Seperti itu, Bapak. Terus bagaimana Anda bisa memitigasi hal tersebut? eh, saya akan melakukan mitigasi hal-hal tersebut. Yang pertama, adanya program eh, di universitas saya, yaitu pengabdian masyarakat, di mana saya akan mendaftarkan pendanaan untuk pengabdian masyarakat untuk pelatihan tenaga kesehatan, bagaimana digital health untuk edukasi pasien di layanan kesehatan tersebut. Yang kedua, saya akan mencari CSR di lingkungan-lingkungan sekitar. Fasilitas layanan kesehatan tentunya ada di beberapa eh, wilayah puskesmas di daerah Banyuwangi. Di situ ada beberapa pabrik-pabrik besar di mana penelitian saya sebelumnya itu untuk melakukan tindakan edukasi lain dan penelitian saya yang lain itu juga melibatkan CSR yang ada di lingkungan wilayah kerja puskesmas tersebut. Kemudian yang kedua, nantinya untuk literasi digitalnya akan melibatkan beberapa pakar video sinematik dan beberapa pakar dokter serta perawat yang memahami proses alur edukasi. Oke, berikutnya apa bukti Anda bisa mengeksekusi hal tersebut, bukan hanya merancang saja? Mohon izin menjawab Bapak, insya Allah saya bisa melakukan hal-hal tersebut karena berdasarkan beberapa pengalaman yang sudah saya ceritakan di esai saya pernah mendapatkan hibah, baik maupun penelitian maupun pengabdian masyarakat sebagai ketua dan anggota. Di situ saya berhasil untuk mengeksekutor program dan manajemen tim saya untuk melakukan hibah atau penelitian serta pengabdian masyarakat tersebut sesuai dengan roadmap yang sudah ada, serta saya bisa memimpin tim tersebut. Selain itu juga, mohon maaf Bapak, saya ngeblank. Oke, kita lanjut ya. Terus Ya Bapak. apa kekuatan terbesar Anda?
Kekuatan terbesar saya, mohon izin Bapak, kekuatan terbesar saya yaitu saya selalu introspeksi kepada diri saya sendiri ketika selesai melakukan tindakan apapun. Saya bisa mengevaluasi diri saya setelah tindakan itu eh, saya lakukan. Seperti itu, Bapak. Terus kelemahan Anda apa? Kelemahan saya adalah perfeksionis, Bapak, di mana semuanya itu harus berjalan perfect dan harus dengan hasil yang perfect. Namun hal-hal itu eh, sudah saya minimalisir dengan seperti halnya saya menyusun schedule jadwal yang saya susun di sticky note di laptop saya. Ketika laptop saya terbuka itu ada prioritas-prioritas masalah, prioritas-prioritas tindakan yang akan saya lakukan sehingga saya hanya konsen ke situ. Mohon maaf, kayaknya rame ya Bapak. Enggak, lanjut. Ya, mohon maaf. Saya akan melakukan prioritas-prioritas tersebut sehingga saya akan sesuaikan dengan deadline tugas-tugas tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke, berikutnya, mengapa LPDP harus memilih Anda? Mohon izin menjawab, Bapak. LPDP harus membiayai saya karena saya tidak hanya menjadikan LPDP untuk penyandang dana dalam pendidikan saya. Saya menjadikan LPDP sebagai amanat cambuk bagi saya. Yang saya lakukan nanti harus dikembalikan ke masyarakat, kepada masyarakat lagi, dan harus menimbulkan dampak yang nantinya akan membangun Indonesia. Oke, silahkan tutup dengan satu pernyataan yang kuat. Eh, Terima kasih, Bapak, atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya yakin dengan LPDP membiayai saya itu merupakan amanah terbesar dari LPDP yang nantinya menjadi hutang bagi saya kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama di wilayah tempat tinggal saya karena konsen saya adalah di bidang kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada kalimat terakhir yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada Bapak, cukup. Oke, good ya. Overall bagus, Mbak. Udah lebih better daripada yang kemarin ya. Oke, mungkin diriku kasih masukan boleh ya. Boleh, boleh sekali. Nanti kalau misalkan sampean memperkenalkan diri, itu sudah bagus tuh. Tapi alangkah baiknya sampean juga menyinggung Anda. Secara singkat aja. Contoh kayak misalkan, oh ya selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Novita, dosen bla bla bla. Kemudian saya yang mengajukan studi doktoral di Universitas Gajah Mada pada bidang ilmu kedokteran dan kesehatan bla 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 kayak contoh kayak gitu. Kemudian fokus kontribusi saya adalah penguatan layanan keperawatan medikal bedah khususnya dalam pencegahan komplikasi diabetes melalui inovasi yang saya akan gaungkan yaitu terkait dengan short education movie diabetes mellitus berbasis information, motivation, behavioral skills kayak gitu. Motivasi ini bla 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 sampai jelaskan secara singkat dan saya merasa layak menerima LPDP karena saya tidak hanya membawa proposal penelitian tetapi juga peta implementasi yang bertahap, terstruktur dan diarahkan untuk transformasi layanan primer dari kuratif menuju pencegahan komplikasi kronis. Nah, baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya kayak gitu ya. Oh ya. Oke, terus alasan kenapa harus memilih topik diabetes mellitus dan ulkus itu sudah bagus sih Mbak. Tapi menurut saranku, sampai jangan yang personal dulu nih. Sampai intro dulu nih. Misalkan, oh ya, mohon izin Bapak Ibu karena diabetes mellitus merupakan penyakit kronis dengan beban komplikasi yang terbesar, kayak gitu. Dan dalam proposal saya, ulkus diabetik misalkan dijelaskan sebagai penyebab penting, rawat inap, amputasi, peningkatan mobilitas, dan sebagainya. Di Banyuwangi sendiri, beban DM sangat tinggi. Diikuti banyak kasus neuropatik, mungkin data-data prevalensi mungkin, sambil selain alasan apa namanya epidemiologis, saya juga memiliki pengalaman personal. Baru sampai ceritakan tuh,
personal untuk apa perawatannya ibu kayak gitu loh. Ya kan? Oh iya. Itu mungkin intronya dulu, kemudian Ya. ditambah dengan tunjangan apa prevalensi data-datanya, kemudian baru selain secara epidemiologis, khususnya saya memiliki personal pengalaman dalam perawatan ibu saya yang menderita DM kayak gitu-gitu. Contoh ya. Iya, Terus, siap. apa sih masalah utama yang ini Anda pecahkan? Sampai tadi apa namanya sudah menjelaskan dengan baik. Mungkin saranku adalah sampai harus kayak apa namanya edukasi nih. Misalkan masalah yang ingin saya pecahkan adalah lemahnya edukasi preventif pencegahan nih berkelanjutan pada DM di layanan primer karena yang biasa-biasanya itu adalah konvensional ya yang sampai ceritakan tadi leaflet. Iya. Saat ini saya menggunakan apa metode yang tadi tuh yang sampai akan tawarkan dan itu adalah terdapat kesenjangan tuh. Jadi alasan kenapa sampai alasan untuk dipecahkan, saya introkan dulu nih masalah utama yang saya pecahkan adalah terkait fenomenanya apa, timbul kesenjangan, baru sampai menawarkan apa programnya Anda itu kayak gitu loh Mbak. Iya. Terus alasan kenapa memilih SEMDM ya, itu sudah bagus tuh. Terus mengapa teori IMB sudah bagus, kebaruan itu sampai tadi apa ya menggabungkan nih kebaruan Menggabung. sampai bikin mix method sampai Iya. bikin terkait metodologi. Mungkin saranku adalah ini sampai harus menjelaskan kebaruan itu terletak pada pengembangan SEMDM berbasis pada teori itu toh. Baru nanti diuji efektivitasnya melalui desain kuasi eksperimental. Jadi itu aja, ya gak usah menceritakan secara detail. Nanti kalau ditanya terkait dengan metodologi apa yang disampaikan pakai, baru sampai jelaskan tahap satu, tahap 2, tahap 3 kayak gitu. Iya. Nanti baru endingnya adalah jadi novelty-nya bukan hanya membuat video edukasi, tetapi merancang intervensi berbasis teori, berbasis konteks lokal, dan diuji secara sistematis. Itu aja keterbaruan penelitian sampean. Iya. Terus nanti kalau misalkan ditanya mix method nih kenapa? Baru sampai jelaskan tadi tuh tahap satu, tahap 2, tahap 3. Terus fokus layanan primer sudah bagus, terus indikator. Nah, ini sampai yang jelaskan tadi itu adalah outcome sekundernya, Mbak. Variabel sekundernya. Yang primernya kan adalah perubahan perilaku, toh? Oh iya, iya, iya. Ya kan? Ojo, ojo lali, Re. Jangan lupa. Outcome primernya adalah perilaku pencegahan ulkus diabetik, ulkus kaki diabetik kan? Oke. Di proposal sampean kan, tapi outcome Iya. sekunder itu adalah pengetahuan, sikap, self efficacy, dukungan sosial, dan kadar glukosa darah puasa. Kadar glukosa darah puasa itu bukan outcomes dari primernya, sampean masukkan di yang sekunder di dalam proposal sampean kayak gitu. Ya. Terus ah indikator keberhasilan selain itu juga sampean menjelaskan terukur nih outcome primer dan sekundernya. Selain itu akan dilakukan publikasi dan menciptakan produknya tuh. Nah, sampai bilang tuh keberhasilan itu apa? Itu terciptanya video apa animasi kayak tadi tuh. Nah, itu produknya tuh, jangan lupa produk. Jadi outcomes-nya primer, sekunder, terus publikasi sama produknya sampean kayak gitu. Sehingga Publikasi sama artikel ini masuk outcome indikator juga. iya, dan nanti kan outputnya kan kita harus punya produk nih. Produknya sama kan modelnya tuh, videonya Ya. terus sama dengan publikasi. Jadi ibaratnya bukan hanya sekedar disertasi doang kan kayak gitu. Jadi nanti kalimat penutupnya adalah jadi keberhasilan saya ukur dari sisi akademik, klinis dan implementatif kayak gitu. Ya. Terus mengapa alasan mengambil S3? Oke, sudah bagus. Mengapa memilih UGM? Oke. Terus bagaimana rencana kontribusi 0 sampai 2 tahun? Oke, itu udah bagus. Terus bagaimana Anda menjamin keberlanjutan program? Oke. Kesejahteraan pendanaan? Oke. Terus risiko utama implementasi Anda. Nah, itu sampai lupa tuh rendahnya Iya.
literasi digital pasien, ya kan? Iya. Referensi tenaga kesehatan terhadap perubahan alur edukasi nih yang biasanya konvensional menjadi era digital. Nah itu. Terus sampai juga lupa tadi tuh menyampaikan bahwasanya ada yang offline, versi offline-nya, materi-materinya tuh loh. Nah, jadi Ya. tidak berbasis pada internet dan sebagainya lagi kayak gitu. Itu aja sih. Terus berikutnya apa bukti Anda bisa mengeksekusi bukan hanya merancang. Itu sudah bagus. Terus kekuatan terbesar itu sampai secara personal nih, menghubungkan pengalaman personal, sensitivitas klinis dan rancangan sistemik kayak gitu. Jadi sampai bisa mengcombine antara sisi data dan teori kayak gitu. Apalagi dengan pengalaman akademik sampean kan sebagai seorang dosen kayak gitu. Terus kelemahannya perfeksionis oke. Sampai tadi mungkin saranku adalah langsung ke case-nya, kelemahan. Jadi perfeksionis itu seperti apa? Nanti pokoknya metode STAR kan. Jadi menceritakan case-nya, refleksi, terus tindakan solutifnya apa, dan evaluasi jangan lupa. Apakah itu masih terjadi kah atau bagaimana? Terus mengapa LPDP harus memilih Anda? Sampai di sini harus menegaskan sih tadi kurang tegas bahwasanya sampai kurang meyakinkan mereka. Pada intinya kayak saranku kayak gini. Karena mbaknya itu membawa 3 hal sekaligus. Pertama, masalah yang jelas. Yang kedua, model solusi yang terukur dan roadmap kontribusi yang realistis. Sehingga LPDP tidak hanya membiayai studi saya, tetapi juga memperkuat peluang lahirnya model digital health nursing yang bisa menurunkan komplikasi diabetes di layanan primer Indonesia. Saya siap menjadikan ilmu ini sebagai amanah publik yang kembali kepada masyarakat. Kayak gitu sih saranku. Terus pernyataan, nah itu closing statement tuh sampai jangan ngeblank cuy. Benar, siap Kelihatan ya Mas. klimaksnya tuh. Ngeblank. Mungkin saranku ya, saya ingin memastikan bahwa ilmu yang saya peroleh tidak berhenti di ruang akademik, tetapi hadir dalam bentuk edukasi yang dipahami pasien, dipraktikkan tenaga kesehatan, dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga di Indonesia. Jika diberi kepercayaan, saya akan menjadi studi doktoral ini sebagai jalan untuk membangun layanan diabetes yang lebih preventif, manusiawi, dan berkelanjutan. Kayak gitu sih Mbak saranku. Terus nanti kalau misalkan sampai ada kalimat-kalimat terakhir juga kayak gitu. Mungkin terima kasih Bapak Ibu, saya memandang LPDP sebagai amanah publik, karena itu saya datang bukan hanya datang ambisi akademik, tetapi dengan komitmen untuk kembali membangun dan memastikan inovasi yang saya kembangkan dapat memperkuat sistem kesehatan Indonesia secara nyata. Terima kasih. Kayak gitu aja sih. Overall sudah bagus sih. Sampai dibaca-baca ulang lagi nanti tak kirim lah videonya ini. Sampai ngiling-ngiling no aku terus ya. Valid. Iya, Ada pertanyaan Mbak? sudah sih cukup. Ya saya selalu ngeblank di kenapa harus memilih LPDP harus memilih Anda. Closing statement itu saya selalu ngeblank, Mas. Pokoknya pada intinya udah bagus sih. Sampai ini aja kayak diulang-ulang aja toh. Hmm. Kayak gitu. Jangan lupa prinsip-prinsip LPDP. Iya, Ya, lupa Pak ini. siap. Integritas. Oke, good luck. Terima kasih Mas Matu. Boleh lift nggak apa-apa Mbak? Iya, terima Oke, kasih. lanjut ke ini, Anggi. Nanti saya izin mengingatkan ya Mas linknya. Ah, oke, siap. Terima kasih. Oke, oke Anggi, sudah Baik, ready? saya izin live. Terima kasih. Boleh. Assalamualaikum. Salam. Anggi, Iya, halo. iya Pak. Halo Pak. Oke, silakan di on cam. Baik Pak. Oke. Nanti diriku reminder lagi ya. Nanti pada saat substansi itu jaraknya itu 1 jengkal di atas kepala ya, kayak agak jauh, dekat lagi, Oh, agak dekat. Oke, segitu. Nanti kameranya itu diputar 360. Jadi putar hmm, putar kanan, putar belakang, karena tidak boleh ada orang kan yang mendampingi kayak gitu. Oke? baik Sudah Pak. nonton video-video?
Baru setengah, Pak. Tadi yang pengalamannya Mbak Novi udah lihat lah gambarannya. Udah lihat, terus tiba-tiba ngeblank sendiri. Nah, kayak gitu. Itu pokoknya substansi itu kita harus apa ya, istilahnya latihan sih. Maksudnya harus perbanyak latihan-latihan kayak gitu. Kalau 1 kali 2 kali itu susah. Jadi dirimu tanggal berapa? Gimana, Pak? Tanggal berapa ujiannya? Tanggal 29, Pak, jam 10 pagi. Oke. Besok lagi kita zoom lagi ya. Boleh, Pak? Oke. Soalnya besok juga lagi libur, Oke. jadi Kita mulai ya. boleh, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Waalaikumsalam saudari Anggi warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya, betul, baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, perkenalkan saya Rahmat. Saya sebagai interviewer tes substansi kali ini saya ditemani oleh teman saya 2 orang, yaitu bla 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 dan bla bla bla. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya sudah lolos tes administrasi dan saat ini untuk tes substansi ya. Oke, secara singkat saja silakan memperkenalkan diri Anda dan sampaikan mengapa Anda layak menerima LPDP. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Pratipelu, biasa dipanggil Anggi. Saat ini saya berusia 24 tahun. Saya berasal dari Maluku. Kesibukan saya saat ini adalah saya bekerja di sebuah klinik kesehatan, yaitu sebagai bidan, tepatnya di Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Eh, Saat ini saya sedang mengusahakan melanjutkan studi S2 Magister Kebidanan melalui beasiswa LPDP. Melalui beasiswa LPDP ini khususnya karena, aduh, ngeblank, Pak. Gak apa-apa, coba aja. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Pratipelu, biasa dipanggil Anggi. Saat ini saya berusia 24 tahun. Saya berasal dari Provinsi Maluku. Saat ini kesibukan saya bekerja di klinik kesehatan, yaitu sebagai bidan, tepatnya di Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk saat ini saya sedang mengusahakan melanjutkan studi S2 Magister Kebidanan melalui beasiswa LPDP, karena melalui beasiswa LPDP ini saya bisa melakukan kontribusi kepada masyarakat atas penanganan kasus yang akan saya lakukan nantinya saat studi, yaitu mengenai perencanaan kesehatan ibu dan anak, khususnya pencegahan anemia dan stunting yang berbasis potensi ketahanan pangan lokal. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Mengapa Anda memilih fokus anemia dan stunting? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Ingin menjawab, saya fokus dengan anemia dan stunting karena yang pertama, uh, sesuai dengan isi esai saya mempunyai pengalaman atau pengabdian yang dimana saya bekerja sama dengan fasilitas puskesmas Teratu untuk melakukan kolaborasi pencegahan anemia dan stunting. Dan ternyata masalah tersebut itu masih cukup banyak di wilayah Maluku, dan banyak masyarakat wilayah Maluku tersebut masih kekurangan pengetahuan tentang manfaat eh, pemberian tambah darah itu sendiri. Sedangkan pada saat saya bekerja juga masih banyak ibu hamil, ibu balita, dan remaja putri masih kekurangan edukasi tentang mengenai yang namanya zat besi atau hemoglobin, sehingga saya perlu untuk melakukan edukasi yang berkelanjutan. Terima kasih. Oke. Terus mengapa isu ini sangat mendesak di Maluku? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya masih banyak ada hal isu yang lebih mendesak di Provinsi Maluku, tapi hal yang saya ingin lakukan adalah dilihat dari riwayat saya mempunyai beberapa pengabdian dan
penyuluhan mengenai ibu hamil dengan profesi saya sebagai bidan, bahwa di Provinsi Maluku itu masih cukup banyak anemia dan stunting yang harus diselesaikan. Nah, dengan caranya saya melanjutkan studi S2 Magister Kebidanan untuk melalui riset dan analisis pentingnya anemia dan stunting itu tersebut, sehingga nantinya saat saya selesai melanjutkan studi, saya bisa memberikan apa yang sudah saya pelajari saat studi itu. Oke, apa pengalaman yang paling membentuk pilihan studi Anda? Bagaimana, Pak? Apa pengalaman yang paling membentuk pilihan terkait dengan studi Anda? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Pengalaman paling membentuk untuk mengetahui studi saya ya, Pak. Ya, terkait dengan studi penelitian Anda itu apa? Ya, baik. Pengalaman yang paling membentuk saya itu ketika saya ikut serta dalam melakukan pengabdian kesehatan masyarakat itu di Desa Kairatu khususnya. Itu pertama kali saya melakukan pengabdian yang dimana saya belum pernah melakukan pengecekan hemoglobin dengan HB Sahli, dan dimana saat melakukan pemeriksaan itu harus melakukan dengan teliti dan harus bisa membandingkan dengan hasil yang sesuai. Jadi pengalaman tersebut itu membuat saya harus lebih banyak belajar lagi, dan harus saya memperdalam HB hemoglobin dengan permasalahan yang ada di Maluku itu. Mengapa memilih pisang tongkal langit? Mungkin itu Mengapa memilih pisang tongkal? untuk memilih Halo, pisang tongkalan. Iya, baik Pak. silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya untuk memilih pisang tongkalan tersebut? Karena pisang tongkalan tersebut itu sudah manfaatnya itu banyak di wilayah Maluku dan mayoritas pangan lokal yang ada di wilayah Maluku. Nah, kenapa saya tidak memilih vitamin atau uh, obat-obatan lainnya? Karena menurut saya pisang tongkalan itu uh, mudah diakses oleh masyarakat Maluku itu sendiri, sehingga tinggal nantinya saya bisa memberikan kontribusi nyata untuk wilayah Maluku itu. Bukankah terlalu sempit jika Anda hanya mengandalkan satu pangan lokal saja? Menurut saya tidak, karena pisang tongkal langit itu memang eh, ada di wilayah Maluku, namun belum diakses untuk semua masyarakat. Nah, kemudian saya juga pernah melihat pisang tongkal langit, cuman di sini bilangnya bukan pisang tongkal langit, pisang maaf Pak, saya lupa. Pernah ada pasien juga mengonsumsi pisang itu, dan ternyata bukan hanya di wilayah Maluku saja ada pisang tongkal langit. Ternyata mereka juga mempunyai pisang itu sendiri, cuman berbeda namanya. Makanya saya ingin meneliti tentang pisang tongkal langit itu tersendiri. Mengapa memilih Magister Ilmu Kebidanan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saya memilih Magister S2 Kebidanan itu sendiri karena sesuai pilihan kampus yang saya tuju, yaitu di Universitas Aisyah Yogyakarta, yang dimana kampus tersebut sudah difasilitasi dengan perguruan tinggi kedokteran dan TLM. Jadi jika nantinya saya melakukan riset dan penelitian, eh, saya sudah bisa untuk melakukan riset di kampus tersebut. Jadi saya tidak harus untuk memilih program studi yang lain, tetapi saya tetap memilih program studi S2 Kebidanan yang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta.
Oke. Terus mengapa memilih Unisa? Terima kasih atas kesempatannya, izin menjawab Bapak. Saya memilih Unisa itu sendiri karena yang pertama, Unisa adalah program studi kampus yang Unisa adalah kampus yang unggul kelima yang dibuktikan oleh BANPT dan LAMPTKS. Setelah itu yang kedua, Universitas Aisyah Yogyakarta memiliki dua profesor S2 kebidanan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya. Setelah itu yang ketiga, dosen-dosen S2 kebidanan Unisa tersebut itu mempunyai lulusan dosen perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Setelah itu uh, setelah itu saya sudah memilih beberapa kampus yang sesuai dengan mata kuliah yang ingin saya ambil, dan hal tersebut saya memilih Unisa karena SDM-nya yang kurikulumnya yang unggul dan SDM-nya yang tinggi. Apa kelemahan utama Anda saat ini? Untuk kelemahan saya saat ini, yang pertama saya kurang percaya diri untuk apapun, tetapi hal itu membuat saya bisa mengintrospeksi diri bahwa sesuatu yang saya lakukan itu belum tentu salah, dan sesuatu yang saya lakukan itu belum berarti benar. Jadi apapun yang saya lakukan tidak ada salahnya untuk mencoba. Belum pernah belajar mengenai gizi, tetapi nantinya pada saat saya S2 Magister Kebidanan di kampus Unisa itu sendiri, saya eh, saya akan belajar dengan dosen Ari Hidayat, dosen Asri Hidayat, SSTM Cap, di mana beliau itu sendiri dosen S2 Kebidanan yang mempunyai research mengenai tentang gizi pada anak dan balita. Nah, dari situ saya mempunyai rasa ingin untuk belajar atau mau menjadikan beliau pembimbing saya nantinya pada saat S2 Magister Kebidanan, sehingga saya bisa belajar tentang gizi dan saya bisa memberikan judul saya mengenai ketahanan pangan yang berbasis pangan lokal, yaitu termasuk gizi pisang tongkal langit itu sendiri. Apa yang membedakan gagasan Anda dari program pemerintah yang sudah ada? Untuk program pemerintah itu sendiri, contohnya seperti MBG ya Pak ya. MBG itu kan karena sudah diolah dari pemerintah, jadi memang harus wajib terlaksanakan. Nah, untuk program saya itu sendiri, saya mempunyai program itu mempunyai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan tetap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu saya fokus pada ketahanan pangan pisang tongkal langit. Yang membedakannya itu dari segi pemberian. Kalau misalkan dari pemerintah itu langsung diberikan ke masyarakat, tetapi kalau saya harus meneliti dulu, meriset dan menganalisis, baru saya bisa memberikan ke masyarakat. Terlebihnya saya harus mengedukasi dulu kepada masyarakat, saya memberikan pemahaman dulu pada masyarakat, dan baru saya melakukan pemberian pisang tongkal langit tersebut kepada masyarakat. Apa kontribusi Anda pada 1 sampai 2 tahun pasca studi? Terima kasih atas kesempatannya Bapak, izin menjawab. Kontribusi saya 1 sampai 3 tahun, terlebihnya saya akan tetap kembali ke Puskesmas Keratu menjadi bidan, dan yang dimana saya akan berkolaborasi dengan tenaga-tenaga bidan untuk melakukan penyuluhan dengan 1000 hari pertama kelahiran, dan bekerja sama dengan kader desa dan masyarakat untuk melakukan edukasi
berkelanjutan tentang manfaat pisang tonggal langit tersebut. Terus lalu kontribusi 3-5 tahunnya apa? Untuk kontribusi 3-5 tahunnya, tetap saya akan melakukan program tersebut, ketahanan pangan lokal yang berbasis pisang tonggal langit. Cuman sedikit berbeda, di situ saya akan melakukan komunitas, yaitu Cahaya dari Timur. Itu jadi komunitas tersebut itu saya bekerja sama dengan Mata Garuda Maluku, yang dimana ada beberapa lulusan dari gizi, setelah itu kesehatan masyarakat, sehingga kami bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan kader desa, pemerintah masyarakat untuk mensukseskan ketahanan pangan itu terhadap untuk ibu hamil, ibu balita, dan remaja putri. Apa visi jangka panjang Anda? Untuk jangka panjang saya, sudah pasti saya tetap akan menjadi bidan. Saya akan berkolaborasi mungkin dengan Ikatan Bidan Indonesia. Setelah itu saya berkolaborasi dengan pemerintah pemerintah, yaitu Dinas Kesehatan, juga sama dengan kader desa juga, untuk mensukseskan pemberian pangan lokal tersebut itu, dan tetap melanjutkan edukasi yang berkelanjutan. Seperti Oke, itu. bagaimana jika masyarakat tidak tertarik mengkonsumsi pisang, pisang tongkal langit? Baik, atas pertanyaannya izin menjawab, Bapak. Jika masyarakat belum bisa tertarik dengan apa yang saya berikan, kemungkinan besar saya akan mengevaluasi, mungkin dari kenyamanannya masyarakat, entah masyarakat tidak tertarik oleh pemberian. Contohnya, ada 3 hal yang harus saya berikan nantinya, dan saya harus memilih salah satu, entah pisang tongkal langit tersebut itu dipergunakan untuk makanan bubur atau tepung, dan atau bisa menjadi snack pagi dan sore. Nah, dari ketiga itu saya harus menggali dulu apa sih yang kebiasaan orang Maluku itu lakukan pada saat mengkonsumsi sesuatu. Dan sejauh ini saya melihat masyarakat Maluku tersebut itu lebih sering menggunakan tepung. Jadi itu pisang tonggal langit mereka buat menggunakan tepung, atau mereka membuat snack, yaitu digoreng pisang-pisangnya itu. Nah, kemudian saya bisa berkonsultasi lagi dengan pembimbing saya, kemungkinan untuk cara berkonsultasi dengan pembimbing saya mengenai metode riset yang saya gunakan, dan tetap saya akan memilih pisang tongkal langit tersebut sebagai riset penelitian saya. Oke, mengapa Anda saat ini bekerja di Bekasi, tetapi ingin kembali ke Maluku? Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Izin menjawab. Saya bekerja di luar provinsi tempat tinggal saya. Itu yang pertama, saya ingin mencari pengalaman yang tidak ada di provinsi saya, karena kebanyakan tahun 2022 kemarin untuk klinik itu hanya hitungan jari, bahkan kurang dari 5 untuk klinik kebidanan. Nah, saya sebagai bidan, saya tidak kesehatan ataupun di bagian kebidanan. Saya niat dan nekat untuk merantau demi belajar lagi dan mencari ilmu, sehingga apa yang saya dapatkan saya bisa berikan nantinya pada saat saya sudah selesai bekerja. Oke, berikutnya apa kekuatan terbesar Anda? Mungkin itu saja. Apa kekuatan terbesar Anda? Gimana, Pak? Apa kekuatan terbesar Anda? Kekuatan terbesar
Untuk saya ini kekuatan terbesar saya adalah saya yakin saat saya melanjutkan S2 Magister Kebidanan dengan beasiswa LPDP ini, saya yakin program saya akan terlaksana, tercapai di Provinsi Maluku. Dengan Oke, saya apa bukti buktikan Anda bisa melalui riset dan memberikan analisis. dampak? Apa bukti Buk- Anda bisa beri dampak? Bukti saya untuk terdampak ke depannya ya, Pak. Maksudnya apa bukti Anda bisa memberikan dampak? Bukti saya dengan bisa memberikan dampak yang pertama, terlebihnya saya sudah mempunyai pengalaman-pengalaman terdahulu, pengabdian di Puskesmas Keratu, juga saya pernah membawakan penyuluhan di Desa Latu, itu mengenai tentang ketahanan pangan lokal juga, yang dimana masyarakat tersebut itu juga merasakan yang namanya kekurangan zat besi. Aduh, blank lagi Pak. Oke. Mengapa LPDP harus memilih Anda? Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab Pak. Mengapa LPDP itu sendiri memilih saya? Karena saya lihat dari LPDP menginginkan seseorang yang setelah kuliah mereka kembali ke tempatnya dan melakukan kontribusi nyata di tempat dia asalnya. Dan saya adalah orangnya karena saya sudah melakukan pengabdian terdahulu itu tersebut, kemungkinan besar saya setelah S2 Magister Kebidanan, saya pulang, saya akan berkontribusi untuk Indonesia. Oke, apa arti LPDP bagi Anda? Arti LPDP bagi saya itu jujur, teliti, bertanggung jawab, serta eh, bisa berkontribusi untuk Indonesia. Oke. eh Silakan closing statement. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izinkan saya mengakhiri ini. Eh, Setelah saya lulus kuliah, saya tidak hanya membawa gelar, tetapi saya membawa solusi nyata. Dan setelah saya selesai studi, itu bukan akhir dari segalanya, tapi akhir dari segalanya adalah setelah saya melakukan kontribusi nyata di Provinsi Maluku hingga seterusnya saya masih menjadi bidan. Oke. Terima Berarti kasih. langsung masukkan kritik ya dan saran. Dirimu punya statement tuh tidak pernah sama sekali deh. Masih ngawang, kayak masih ngambang. Tidak tepat sasaran semua. Masih di kulit luar. Kayak gitu. Dirimu harus banyak-banyak nonton di YouTube tuh. Harus banyak-banyak nonton, perbanyak kosakata. Terus perbanyak juga knowledge-mu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan dirimu punya penelitian tuh. Terus dirimu juga harus perbanyak latihan public speaking, ya. Ya. Karena dirimu dari awal sampai akhir tuh tidak meyakinkan. Karena di tes wawancara itu wajib kita meyakinkan interviewer bahwasanya bisa layak untuk dapat beasiswa LPDP. Kalau dengan mohon maaf, misalnya dengan dirimu saat ini masih belum kayak gitu. Bagaimana dirimu bisa harus bisa lebih kayak gitu loh. Dan dirimu harus rajin nonton YouTube. Hmm. Bagaimana cara-caranya public speaking, bagaimana dong punya jawaban itu bagaimana kayak gitu. Nah, tadi contoh ya, kita langsung masukkan. Misalkan silakan Hmm. memperkenalkan diri Anda, sampaikan Anda mengapa Anda layak menerima LPDP. Contoh ya, selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Anggi Dewi Pratiwi Pelu, bidan berasal dari Desa Waimital, Kecamatan Keratu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Saya melanjutkan studi Magister Ilmu Kebidanan di Universitas Asia Yogyakarta dengan fokus pada integrasi ketahanan pangan lokal dalam pencegahan anemia dan stunting.
Saya merasa layak menerima LPDP karena saya membawa persoalan nyata yang saya lihat sendiri di Maluku. Tingginya anemia ibu hamil, tingginya stunting, keterbatasan layanan kesehatan kepulauan, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal seperti pisang tongka langit. Studi ini saya pilih bukan untuk mobilitas pribadi semata, tetapi sebagai penguatan kapasitas untuk kembali dan membangun solusi yang lebih kontekstual di daerah saya. Terima kasih. Kayak gitu, dia punya attitude-nya. Paham? Paham. Oke, pertanyaan pertama, mengapa Anda memilih fokus anemia dan stunting? Mohon izin menjawab, Bapak Ibu, hemat saya, dikarenakan anemia dan stunting adalah dua masalah dasar yang menentukan kualitas generasi masa depan. Dalam dokumen esai saya dan pengabdian saya, anemia pada ibu hamil dijelaskan sebagai pintu masuk masalah gizi antar generasi yang dapat meningkatkan risiko bayi berat lahir rendah, gangguan tumbuh kembang, dan stunting. Jadi ketika saya berbicara tentang anemia, saya sebenarnya sedang berbicara tentang masa depan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih. Pertanyaan kedua, mengapa isu ini sangat mendesak di Maluku? Mohon izin menjawab Bapak Ibu, dikarenakan Maluku menghadapi tantangan ganda, yaitu adalah masalah gizi dan masalah akses. Di wilayah kerja Puskesmas Kairatu, berdasarkan prevalensi anemia ibu hamil, dalam dokumen saya mencapai 45,63%. Sementara prevalensi stunting di Maluku juga masih sangat tinggi. Ditambah lagi kondisi geografis kepulauan yang membuat distribusi layanan, edukasi, dan pangan bergizi menjadi sangat sulit. Jadi urgensinya bukan hanya angka, tetapi juga konteks wilayah. Terima kasih. Paham gak, Seng? Jadi pada saat diriku menjelaskan tuh ada intonasinya. Ya, Pak. Beda kan dengan dirimu punya pernyataan tadi. Flat toh, ya kan? Oke, yang ketiga. Apa pengalaman yang paling membentuk pilihan studi Anda? Mohon izin menjawab, Bapak Ibu. Salah satu pengalaman paling membekas adalah ketika ibu saya harus dirujuk ke Ambon dengan perjalanan lintas laut dan darat hampir 5 jam. Itu ada di esaimu semua tuh. Dan itu mau Peristiwa ngomong itu Pak, tapi nggak tahu kenapa otakku tuh nggak bisa ngomong itu, makanya muter-muter. emangnya dirimu bulat dari tadi tuh. Terus peristiwa itu membuat saya sadar bahwa ketimpangan layanan kesehatan di wilayah kepulauan adalah masalah nyata. Selain itu, saat praktik di Puskesmas Kairatu, saya melihat sendiri banyak ibu hamil yang mengalami anemia dan belum memahami dampaknya. Kedua pengalaman itulah memperkuat keyakinan saya untuk berkontribusi di bidang kesehatan ibu dan anak. Itu, paham gak, Seng? Terus yang keempat, Ya, mengapa paham. memilih pisang tongka langit? Mohon izin menjawab Bapak Ibu, karena saya melihat pisang tongka langit sebagai potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam dokumen saya disebutkan bahwa pisang tongka langit memiliki kandungan gizi penting seperti beta karotin, serat, energi, dan antioksidan yang relevan bagi status gizi ibu dan anak. Saya tidak menganggapnya sebagai satu-satunya solusi, tetapi sebagai entry point lokal yang dapat diintegrasikan dengan edukasi gizi dan intervensi kesehatan. Itu yang maksudnya harus meyakinkan. Jadi dirimu harus banyak literasi deh, harus banyak-banyak baca. Karena betul yakin dirimu belum baca, dirimu punya esai toh, jujur, ya Baru kan? sekilas aja Pak. Karena di substansi itu kiblatnya tuh di dirimu punya esai dan kontribusi. Tidak jauh dari itu, dan dirimu kalau bisa itu hafal kayak gitu. Dan Baik tidak Pak. boleh contekan karena dirimu dari tadi itu baca. Kelihatan sekali di kamera. Terus, bukankah terlalu sempit jika Anda hanya mengandalkan satu pangan lokal? Ya, saya sepakat.
bahwa pencegahan anemia tidak dapat bertumpu pada satu bahan pangan. Dalam dokumen saya juga disebutkan bahwa pencegahan anemia memerlukan kombinasi zat besi, vitamin A, vitamin C, dan protein. Karena itu, pisang tongkang langit saya tempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih besar, yaitu penguatan pangan lokal, edukasi gizi, kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, dan perubahan pola konsumsi keluarga. Mengapa pemilih magister ilmu kebidanan? Dirimu harus tahu keunggulan di kampusmu itu apa, prodimu itu apa, penciri khasnya itu apa. Jawabannya, karena saya ingin tetap berada di garis terdepan pelayanan ibu dan anak. Bidan memiliki Bidan memiliki posisi yang strategis dalam pencegahan anemia, edukasi gizi, screening, dan pendampingan kehamilan dan intervensi 1000 hari pertama kehidupan. Dengan S2 kebidanan, saya ingin memperkuat pendekatan klinis dan komunitas saya agar dapat menjalankan intervensi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Terus alasan kenapa harus memilih Unisa? Saya memilih Universitas Asia Yogyakarta karena programnya menekankan pada evidence-based practice, health technology assessment, asuhan kebidanan komunitas, epidemiologi gizi dan KIA, serta metodologi penelitian dan proyeksi inovasi. Kombinasi itu sangat sesuai dengan kebutuhan saya untuk mengembangkan intervensi anemia dan stunting berbasis pangan lokal secara ilmiah dan aplikatif. Itu ada di esaimu semua loh itu. Iya toh? Kemarin itu aku udah ngasih ini kan Pak. Cuman yang dari dosen Unisanya tuh dibilangnya gini, Mbak kalau bisa ini yang ada yang lainnya, nggak usah yang itu. Jadi tuh bingung. Nah, bisa itu kan ini. Terus nanti aku kalau yang jelasinnya yang lain gimana? Ya, Cuman sama nanti dirimu orangnya tidak konsisten. Nanti tidak lulus tuh. berarti tetap harus di esai aja ya Pak. Iyalah, itu kiblatnya di esaimu. Terus apa kelemahan utama Anda saat ini? Saya menyadari masih perlu memperdalam pengetahuan gizi agar edukasi yang saya berikan menjadi lebih komprehensif. Selain itu, pada pengalaman awal praktik saya juga sempat kurang percaya diri dalam keterampilan teknis tertentu. Namun, saya menjadikan keterbatasan itu sebagai alasan untuk belajar lebih lanjut dan bukan sebagai alasan untuk berhenti. Jadi dirimu kelemahan itu resepnya adalah menceritakan kasusnya, kemudian refleksi diri, tindakan solutifnya apa, dan evaluasi. Kayak gitu, bukan hanya ini misalnya dirimu menceritakan nih, oh ya saya dulu itu tidak percaya diri saat kapan, oh pada saat praktik klinik nih, oh tindakan misalnya apa Leopold atau apa, tapi saya tidak yakin, tapi saat itu saya introspeksi diri, oh ya saya ini masih banyak kurang literasi nih, maka dari itu saya belajar mandiri, kemudian latihan sendiri, kemudian tindakan solutifnya adalah saya mempraktekkan lagi hal tersebut dan alhamdulillah syukurnya saya bisa mempercayai diri saya sendiri dan saya yakin saya mampu. Itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah syukurnya saya tidak lagi mengalami kekurangan percaya diri. Kayak gitu loh. Itu di kelemahan resepnya. Terus mengapa LPDP harus percaya bahwasanya Anda bisa menjalankan ide ini berbasis gizi padahal Anda mengakui masih belajar. Karena saya datang dari kejujuran, pengalaman lapangan, dan arah belajar yang jelas, saya tidak mengklaim telah menguasai semuanya. Justru saya tahu apa yang belum saya kuasai dan memilih studi yang tepat untuk menutup kekurangan itu. Bagi saya, kandidat yang kuat bukan yang tampak sempurna, tetapi yang tahu masalahnya, tahu kekurangannya, dan tahu kemana harus belajar. Jadi dirimu harus banyak-banyak kata-kata ini imajinatifmu itu harus jalan deh. Ya, harus Baik, banyak Pak. kosakata. Terus apa yang membedakan gagasan Anda dari program pemerintah yang sudah ada? Yang membedakan adalah penekanan pada integrasi antara intervensi kesehatan dan ketahanan panganan lokal. Bukan MBG doang deh, karena programnya Pak Prabowo itu kan ada ketahanan pangan tuh. Ini harus banyak-banyak baca.
Program pemerintah sering fokus pada suplementasi dan edukasi secara umum saja. Sementara saya ingin memperkuat keberlanjutan di tingkat keluarga dan memanfaatkan pangan lokal, melibatkan kader, dan menghubungkan intervensi kesehatan dengan konteks budaya makan masyarakat. Jadi, pendekatannya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari di keluarga. Seperti itu. Terus, apa kontribusi Anda selama 1-2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, kayak gitu itu dirimu harus tahu, harus hafal. Terus visi jangka panjang, mengadvokasi bersama Ikatan Bidan oke lah. Terus bagaimana jika masyarakat tidak tertarik mengkonsumsi pisang tongkal langit? Jawabanmu seharusnya kayak gini, saya akan melihat terlebih dahulu sumber penolakannya. Apakah soal kebiasaan, apakah dari rasanya kah, atau ketersediaannya kah, atau cara pengolahan. Karena itu, saya tidak hanya fokus pada promosi bahan pangannya, tetapi juga edukasi manfaat dan pelatihan pengolahan menjadi bentuk yang lebih mudah diterima masyarakat. Saya percaya perubahan perilaku memerlukan pendekatan bertahap dan perlibatan masyarakat. Jadi dirimu jangan bilang pisang tongkal langit ada di Jawa Barat, cuy. Berarti itu bukan ketahanan pangan lokal. Kayak gitu. Itu yang menggugurkan dirimu punya statement. Dirimu tidak lulus nanti itu. Kalau dirimu punya, ibaratnya jangan jadi bom bunuh diri kayak gitu loh, Dek. Baik, Pak. Karena itu ya sudah ciri khasnya pisang tongkal langit, ya pisang tongkal langit punya hanya di Maluku. Kayak gitu. Sebenarnya tadi yang Bapak jelaskan ada semuanya yang aku tulis itu. Tapi Makanya dirimu tuh tidak membaca. Kayak gitu. Terus alasannya kenapa, dirimu kan kerja di Bekasi, kenapa harus balik ke Ambon? Dirimu harus bilang, Bekasi adalah tempat saya bekerja saat ini. Tetapi Maluku adalah alasan saya belajar dan tempat yang paling membutuhkan kontribusi saya. Seluruh motivasi studi saya dibangun dari pengalaman hidup dan kebutuhan nyata di Maluku. Karena itu, kembali ke Maluku bagi saya bukan formalitas, tetapi inti dari tanggung jawab moral saya. Jadi harusnya jawabnya kayak gitu, Dek. Karena di setiap statement itu kita harus meyakinkan mereka. Apa kekuatan terbesar Anda? Kekuatan terbesar saya adalah kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dan kepedulian terhadap kelompok yang rentan. Saya pernah terlibat dalam penyuluhan edukasi ibu hamil, screening anemia, dan aktivitas pengabdian. Saya percaya kedekatan dengan masyarakat adalah modal penting untuk membangun perubahan perilaku kesehatan. Apa bukti Anda bisa memberikan dampak? Saya telah terlibat dalam penyuluhan di Desa Latu, screening anemia di Puskesmas Kairatu, dan relawan dompet duafa di Seram bagian barat. Pengalaman-pengalaman inilah memperlihatkan bahwa saya tidak hanya memiliki kepedulian, tetapi juga sudah terjun langsung dalam intervensi masyarakat, meskipun masih dalam skala awal kayak gitu. Terus mengapa LPDP harus memilih Anda? Pertanyaannya, dirimu tahu kepanjangannya LPDP itu apa? lembaga pendidikan dan lembaga perguruan. Itu langsung gugur sudah itu. Nah, dirimu mau tes LPDP sih tahu kepanjangannya. Dia punya prinsip-prinsip LPDP apa? Habis ini browsing. Prinsip Wajib. Bentar, Pak. Mengapa LPDP harus memilih Anda? Karena saya membawa kombinasi antar akar masalah yang saya pahami langsung, pengalaman lapangan, dan gagasan solusi yang berangkat dari potensi lokal. LPDP tidak hanya mendukung saya sebagai individu. LPDP juga memperkuat peluang lahirnya intervensi kesehatan ibu dan anak yang lebih kontekstual untuk wilayah kepulauan seperti Maluku. Jadi dirimu tuh harus perbanyak kosakata, Dek. Paham gak, Seng? Terus apa arti LPDP bagi Anda? LPDP bagi saya adalah amanah untuk belajar agar bisa kembali membangun daerah. Saya memandang beasiswa ini bukan sekedar bantuan pendidikan,
tetapi kepercayaan negara kepada putra-putri daerah untuk memperbaiki masalah bangsanya sendiri. Nah, dirimu closing statement. Saya adalah putri daerah yang tumbuh dengan melihat keterbatasan. Tetapi saya percaya keterbatasan itu tidak harus diwariskan ke generasi berikutnya. Jika diberikan kepercayaan melalui LPDP, saya ingin kembali dengan ilmu yang lebih kuat agar kesehatan ibu dan anak di Maluku dapat ditopang oleh solusi yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. Terima kasih. Selesai. Apa bedanya dirimu dengan diriku punya statement? Ayo. Beda jauh. Nah itu, maksudnya dirimu harus banyak pelajar. Jadi dirimu gini toh, misalnya dirimu dinas tuh berapa jam? 7 sampai 8 jam, Pak. Nah, setidaknya kan ada waktu luang toh. Sempatkan 1 sampai 2 jam tuh hafal, baca. Baca kosakata, baca literasi, artikel-artikel atau apa yang menunjang dirimu punya bahan-bahan penelitian tuh. Diriku punya pertanyaan tuh semua jawaban itu ada di dirimu punya esai dan pengabdian, cuy. Itu karena dirimu tidak baca. Saya dirimu punya Belum, pertanyaan, ya, belum masih ngeblank, belum masih sepenuhnya baik. belum to the point kayak gitu. Oke, PR-mu malam ini adalah belajar. Ini masih Baik, Pak. dinas, Iya, masih dinas, tapi tidak terlalu ini toh. Banyak ada teman. Banyak orang kok, Pak, soalnya. maksudnya sempatkan belajar, Hmm. sempatkan baca-baca, oh ulang lagi, flashback lagi, kayak gitu. Oke? Ada Baik, pertanyaan? Pak. Aku tuh sebenarnya gampang ke distract sih, Pak. Kalau misalkan mending nggak tahu apa-apa orang lain daripada aku udah dengar orang lain dulu menyampaikan. Ya nggak bisa, cuy. Jadi Lain kayak namanya mock up itu maksudnya wajib semua tahu. Maksudnya gini loh, biar ada gambaran. Oh iya, kalau kakak yang tadi tuh ditanya apa-apa, oh jawabannya kayak begini-begini. Oh kayak gitu ya, oh ya kayak gini. Lalu bagaimana kalau maksudnya nggak dalam waktu yang sama, Pak. hmm? Nggak dalam waktu yang nggak dalam waktu yang sama gitu. Namanya kalau mock up itu semuanya Gampang ke cuy. Ya makanya itu harus gampang ke di ini cuy. Harus iya diantisipasi. lagi Dapat belajar. terdistract harus ini. Lah dirimu mau kuliah gimana S2 kalau misalnya gampang terdistract? Karena LPDP itu dia mencari orang yang siap apa ya banting tulang begitu loh. Tahan apapun. Karena pejuang LPDP itu bukan hanya asal kasih uang selesai untuk biaya. Karena dirimu nanti bisa mempertanggungjawabkan kan tidak studimu. Kayak gitu karena dari LPDP tidak hanya memperhitungkan oh ya dia layak atau tidaknya, tapi dirimu harus meyakinkan manajemen waktu, personal statement, personal brandingmu tuh kayak gimana. Dirimu bisa tidak misalnya ada tidak kok shock culture kah atau bagaimana kayak gitu-gitu dalam perkuliahan bisa tidak mengatasi hal tersebut, manajemen waktu, problem solving, karena itu semua aspek tuh dilihat dari LPDP deh. Karena sainganmu tuh bukan hanya 1, 2, 3 orang, bayangkan dari Sabang sampai Merauke loh, kayak gitu. Jadi jangan dianggap sepele kalau misalkan dirimu santai-santai, ya it's okay, karena diriku jalur LOA itu tidak menjamin deh, paham toh? Bukan diriku Paham, Pak. mengecilkan hak dirimu punya semangat, tidak, justru itu akan bakarkan dirimu punya semangat kayak gitu. Betul, Pak. Betul, betul. Harus banyak-banyak belajar. Karena kalau nggak ada yang Karena ngasih gambaran masih bingung. Jadi mending jadi di itu. kita punya YouTube tuh ada banyak sekali substansi tuh. Dirimu baca apa nonton-nonton itu, Iya, eh iya, Pak. sambil ini dirimu latihan besok jam 3 sore lagi kita zoom lagi. Baik, Pak. Oke, good luck ya. Ya, Ya, makasih banyak bye. ya, Pak. Ya.